Shalom, Tuhan memberkati. Individu dikuatkan dengan bahasa roh. Dan firman Allah dapat dilakukan kalau bahasa roh menyentuh roh kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita puji Dia. Kita agungkan namanya. Dia Allah yang layak kami agungkan. Dia Allah yang layak kami sembah. Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom Jemaat GBS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih mengikuti ibadah online sore hari ini. Mari teman-teman, Jemaat GBS Haleluya Palur, sebelum kita mengadakan ibadah online sore hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Haleluya, Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami dari Jemaat GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah online, ibadah secara online sore hari ini Tuhan. Kiranya haleluya, kiranya Engkau menyertai kami semua, menyertai jemaat-Mu, sertailah satu persatu Tuhan. Kiranya haleluya, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Pemain musik pujian, serta tamborin, juga para singer Tuhan. Kiranya Engkau sertai satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kita, Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus. Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Sakaria, haleluya, dapat kami terima, mudah dimengerti Tuhan, sehingga kami semua yang menyimak dan merasakan firman-Mu Tuhan, semua pesan-pesan daripada firman-Mu Tuhan dapat dimengerti dan dapat kami melakukan satu persatu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Serta ibadah sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, kiranya Engkau yang membungkus dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami landaskan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita puji Dia. Kita agungkan namanya. Dia Allah yang layak kami agungkan. Dia Allah yang layak kami sembah. Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah
raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan Kami sembahlah Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Esa Allah Kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Engkau telah memberikan penolong bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang masih mengikuti ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini masih berkaitan dengan 10 hari doa untuk kepenuhan Roh Kudus.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa roh. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau izinkan kami untuk berkumpul, belajar tentang bahasa roh yang Kau berikan kepada kami, supaya kami dapat mengikuti bahasa roh dan dapat mengembangkan bahasa roh, dapat memfungsikan bahasa roh dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu agar hamba-Mu dapat memberikan penjelasan kepada jemaat dan kepada saudara-saudara sekalian. Engkau akan hadir dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bahasa Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, Yesus memberi nasihat kepada para muridnya supaya kamu tinggal di Yerusalem. Aku akan memberi roh yang luar biasa. Kamu tunggu aku akan berikan di Yerusalem. Apa itu Roh Kudus yang akan diberikan kepada Tuhan, kepada jemaat, kepada orang yang setia sesuai dengan apa kata Tuhan. Nah, kita bicara masalah bahasa. Bahasa itu alat komunikasi. Ya, ada alat komunikasi itu secara lesan, keluar suara. Ada bahasa itu bahasa tubuh. Macam-macam lah. Yang penting yang diajak ngomong itu dapat ngerti. Itu bahasa. Nah kalau bahasa roh, ya bahasa roh itu roh yang berbicara. Roh Kudus berbicara. Roh kita berbicara dengan roh. Itu bahasa roh. Dan bahasa roh ini tidak untuk diperdebatkan. Ya. Bahasa roh ini juga tidak boleh membuat kita patah semangat. Karena bahasa roh itu merupakan bahasa yang luar biasa, yang Roh Kudus ajarkan kepada kita, yang kita tanggapi bahasa itu, sehingga kita mengucapkan kata-kata roh dengan tanpa dimengerti orang lain. Bahasa roh juga bahasa yang luar biasa. Itu yang dikehendaki Bapa. Itu yang dikehendaki Allah. Bukan bahasa lesan yang kita punya ini. Bahasa lesan yang kita punyai itu terbatas dengan berapa banyak kita punya kata-kata. Tapi yang namanya bahasa roh itu bahasa yang tak terbatas. Dan yang penting, orang lain tidak mudeng, tapi roh itu tahu. Sepertinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat anak umur 2-3 bulan, dia seringkali berbicara, bicaranya tidak dimengerti. Tapi ibunya tahu loh itu. Ya, ibunya bukan bapaknya, ibunya tahu. Oh, kamu ngompol ya. Oh, kamu haus ya. Itu baru bahasa si bayi dengan ibunya. Nah, bahasa roh ini kita tidak ngerti, orang lain tidak ngerti, tapi Allah ngerti. Seperti kalau saya mendengar teman saya berbicara dengan bahasa Mandarin, saya hanya terpana, tidak tahu apa yang dikatakan. Tapi dia yang punya bahasa ini di RRT sana, di China sana, oh tahu Bapak Ibu, bahasa lengkap itu. Kita tidak ngerti. Itu baru bahasa dunia. Tuhan berikan
begitu Tuhan ketemu para muridnya yang masih dalam keadaan galau, Tuhan mesti memberkati mereka dengan damai sejahtera dan menghembuskan roh kepada mereka. Tapi selama 40 hari roh itu tidak bekerja karena tidak digunakan oleh para muridnya. Sehingga Yesus mengatakan, tunggu aku di Yerusalem. Aku akan berikan Roh Kudus pada kamu. Nah, mengapa Yesus memberikan bahasa roh kepada jemaat, kepada orang percaya? Karena orang percaya akan diteguhkan, orang percaya akan dikuatkan. Kalau dia mengenal roh Allah ada di dalam hidupnya, kalau dia mengenal roh, dia bicara kepada Roh Kudus. Kita sudah ngerti, kita sudah tahu, lalu kita berbahasa. Luar biasa, sukacita Bapak Ibu. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi sewaktu kita berbahasa roh, roh mendengar, roh mengabulkan apa permintaan kita. Luar biasa. Kenapa? Karena pertumbuhan jemaat pada waktu itu di tengah kesulitan yang luar biasa. Kalau dia tidak mendapatkan Roh Kudus, tidak berani Bapak Ibu. Seorang Polikarpus dapat mengikut Tuhan dengan tidak menyangkal Tuhan karena dia punya roh yang ada di dalamnya. Dan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, dia berbahasa roh, tidak dimengerti oleh bahasa orang lain, tetapi rohnya kepada roh Allah terbuka, dia berbahasa, ada kekuatan. Sampai Polikarpus, kalau kamu meninggalkan Yesus, maka aku akan berhenti penyiksaan ini. Apa jawabnya? Aku ikut Tuhan sudah sekian puluh tahun. Tuhan saya belum pernah mengecewakan saya. Kenapa saya harus mengecewakan dia? Lalu dia dimasukkan dalam lilin yang cair, lalu malam hari digunakan untuk penerangan di Romawi sana. Tanpa mengeluh, tanpa mengatakan takut, tanpa mengatakan sakit. Kenapa? Dia berbahasa roh. Dia lapor kepada Tuhannya dengan roh yang menyala-nyala. Dia ngomong dengan orang lain tidak mengerti, tetapi Allahnya tahu. Allahnya memberikan kekuatan, Allahnya memberikan berkat, Allahnya memberikan damai di tengah-tengah gelombang yang sangat-sangat menekan hidup manusia. Jadi bahasa roh itu adalah bertujuan untuk meneguhkan sidang jemaat. Sidang jemaat yang berbahasa roh adalah sidang jemaat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan hari ini kita doa 10 hari supaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini makin menyala-nyala. Bahasa roh yang tadinya baru 1 kalimat, 2 kalimat terus karena kita dekat dengan roh, karena kita berhubungan dengan roh, makin lama makin intens, makin lama makin banyak, dan sukacita kita meluap-luap. Jadi kalau jemaat hari ini kita berdoa untuk minta Roh Kudus, ayo buka hati, buka pikiran kita, buka iman kita, bahwa Allah
bahwa Yesus menurunkan Roh Kudus supaya kita bisa berbahasa roh, lapor kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang ngerti, Bapak Ibu. Manusia tidak ngerti, setan pun tidak ngerti bahasa kita. Kenapa? Karena ini merupakan bahasa rahasia. Ayat yang terakhir dikatakan 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bebaskan rohmu supaya rohmu menyanyi buat Allah. Bebaskan rohmu supaya mulutmu mengucapkan apa kata roh yang ada di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus memberikan bahasa karunia. Ya, Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh yang sangat menguntungkan orang percaya. Tujuan yang kedua adalah bahasa roh itu meneguhkan individu. Ya, individu. Setiap pribadi yang mengikuti bahasa roh, yang berdoa dengan bahasa roh, ada kekuatan yang tak terbatas. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Hebat bukan? Jangan ada seorang pun yang menutup diri. Jangan ada seorang pun yang tidak ngomong. Apa yang harus diomongkan? Ya kita dengar bahasa roh. Roh kepingin kita mengucapkan apa? Dan bahasa roh ini bukan bahasa manusia. Kalau kita disuruh berdoa, mungkin dengan 100 kalimat, kita bingung yang cari kalimat. Tetapi kalau kita berbahasa roh, yang hanya mengatakan 1-2 kalimat, itu merupakan ribuan kata-kata yang dapat diartikan oleh roh, ribuan kata-kata yang didengar oleh roh dan dikabulkan kepada manusia. Jadi setiap orang yang berani menggunakan bahasa roh, mereka akan dikuatkan, mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Makin sering bahasa roh itu kita gunakan, makin hebat bahasa roh itu diartikan oleh roh Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kepingin berbahasa, misalnya kita kepingin tahu bahasanya orang-orang yang berada di pedalaman Kalimantan, ya kita harus ke Kalimantan. Kita harus sering kali omong-omong dengan dia. Awalnya enggak ngerti, tapi lama-lama kita ngerti. Nah, roh juga awalnya kita enggak ngerti. Roh itu apa? Hanya berbahasa syalalalalalalal dan sebagainya. Tapi roh yang kita ucapkan ini makin hari makin ngerti artinya, makin banyak fungsinya, makin hebat keadaan kita. Jadi bahasa roh itu tidak menguatkan mereka-mereka. Bahasa roh itu menguatkan pribadi kita. Yang pertama, bahasa roh itu menguatkan jemaat yang teraniaya, yang berbagai macam tindasan, mereka tetap bersekutu, mereka tetap mengadakan ibadah. Karena siapa? Karena roh mengajarkan kepada mereka. Sekarang secara individu, Bapak Ibu kepengen hebat, Bapak Ibu kepengen menang di dalam segala peperangan, ya belajarlah dengan bahasa roh. Dan cara belajar bahasa roh bukan kita panggil guru, bukan kita mendengar sebelah kita, tetapi izinkan roh itu menyentuh roh kita, lalu berbahasa, lalu mengucapkan bahasa-bahasa rahasia. Maka jangan ada orang yang malu saat mengucapkan bahasa roh. Makin sering kita gunakan, makin banyak perbendaharaan kata roh
yang ada dalam hidup kita, makin kita ngerti rahasia-rahasia yang Allah berikan di dalam setiap kehidupan manusia. Nah, jadi jangan ragu Bapak Ibu, jangan takut menggunakan bahasa roh. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Mari kita belajar. Nah, yang ketiga, bahasa roh adalah bahasa yang dapat meneguhkan firman Allah. Artinya apa? Kita seringkali membaca firman Allah. Kita seringkali dikatakan belajar tentang firman Allah. Tapi berani enggak kita melakukan firman itu dalam kehidupan keseharian kita? Saya percaya banyak orang yang hafal, banyak orang yang ngerti, tapi kalau suruh praktek mereka tidak berani. Satu contoh, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Gampang kan? Jemaat apa? Amin. Ya. Kalau saya ngomong dengan teman saya, amin. Berani tidak melakukan hal itu? Dunia modern akan menentang kita. Ya, orang-orang akan menentang kita, tapi roh yang ada dalam hidup kita bisa menerjemahkan makna yang sesungguhnya. Allahku kan memenuhi segala yang kuperlu. Bisa jemaat mengartikan itu? Roh yang ada di dalam kehidupan kita lah yang bisa untuk menerjemahkan. Melalui mana ya? Allah memenuhi itu mulai dari yang mana? Itu salah satu contoh. Jadi roh akan meneguhkan kita terhadap firman Tuhan. Jadi jangan hanya ngomong firman Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu, amin. Tapi prakteknya, firman Allah mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Apa? Bisa menerapkan? Berhenti kita. Bagaimana saya mau mengasihi orangnya menjengkelkan saya? Bagaimana saya mau mengasihi dia seringkali menyakiti hati saya? Hanya roh yang mampu menyentuh kita. Dan bahasa roh itulah yang mengatakan lakukan. Dan apa yang kita lakukan, efeknya sangat besar. Jadi ada 3 fungsi untuk bahasa roh ini. Yang pertama, meneguhkan jemaat. Jemaat yang teraniaya, jemaat yang dimanapun tidak boleh berdoa dan sebagainya, diteguhkan kalau kita menikmati Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ada bahasa rahasia, ada kesulitan yang kita ngomong, ya Bapa, aku tidak berani untuk menolak hal ini. Manusianya, tapi rohnya dia mengatakan sialalalala, sialalalala. Ada kekuatan yang luar biasa. Individu dikuatkan dengan bahasa roh. Dan firman Allah dapat dilakukan kalau bahasa roh menyentuh roh kita. Lalu bagaimana cara menerimanya? Yang pertama adalah terima Yesus sebagai juru selamat. Itu utama. Tidak bisa orang mengatakan aku berbahasa roh tapi tidak punya Yesus dalam hidupnya. Tidak bisa. Terima Yesus. Jadikan Yesus sebagai juru selamatmu. Dan mulai dari itu kita mengadakan hubungan kedekatan kita dengan Yesus. Hubungan kedekatan kita dengan Allah. Sehingga kita berani bersandar penuh kepada karya Yesus. Langkah yang kedua, berani menanggalkan dosa-dosa kita. Ya, berani menanggalkan dosa-dosa kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi karunia. Langkah yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Orang ngomong punya Yesus, orang ngomong aku sudah dibaptis, kalau ayat ini belum dilakukan, mengasihi satu dengan yang lain, saling mengasihi, langkah terberat ini. Karena kita dibuktikan dengan hubungan dengan manusia, hubungan sosial, sehingga kekristenan kita bukan hanya Kristen gereja, tetapi Kristen yang di hubungan sosial, saling mengasihi itu ada. Jadi Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang taat kepada Yesus dengan dibuktikan bahwa mereka melakukan segala perintahnya. Periksa hati, apakah kita sudah siap untuk menjalani step by step ini? Saya percaya menerima Yesus sudah. Saya percaya untuk menerima Yesus sudah, dan saya percaya mengaku bertobat sudah. Yang ketiga, mari kita periksa hati kita. Masih banyak simpanan-simpanan kejengkelan yang ada dalam hati kita. Ini yang membuat Roh Kudus tidak memenuhi kita. Roh Kudus akan turun kalau kita mencongkel akar pahit. Kalau kita mencongkel kejengkelan-kejengkelan dari teman-teman yang seringkali berhubungan dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Kau memberikan kemudahan kepada kami, supaya kami dapat menikmati roh yang telah Kau berikan kepada kami. Bukan hanya kami simpan di dalam hati, tetapi kami nikmati karena kami menerapkan apa yang Kau perintahkan pada kami. Ajari kami Tuhan, dan ampuni segala dosa dan salah kami. Kami siap untuk menerima Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, seperti biasa ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah di zaman new normal ini lebih bijaknya kita tetap memakai masker. Lalu yang kedua, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah Minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah raya atau ibadah umum. Selesai ibadah umum, ada ibadah kaum muda remaja. Hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab, dan hari Jumat ada 2 kegiatan, yaitu ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang GBIS Haleluya Palur yang berada di Perumnas. Kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan, kami mengundang. Kami mengharap supaya Bapak Ibu ikut kegiatan-kegiatan ini, sehingga kadar iman kita makin kuat, sehingga kita makin mengerti makna persaudaraan dan sebagainya. Lalu doakan agar ibadah online tetap jalan. Selain didoakan, kami juga mohon Bapak Ibu untuk membantu
Jika ikut ibadah online, tolong di like, tolong di share, ya, tolong dikomentari. Nah, supaya ibadah online itu dari like, dari komen, dari share itu ada evaluasi bagi kami. Supaya pelayanan kami makin diberkati. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berada di lokasi Koito Batuga yang berada di Wonogiri. Ya. Terus ibadah online perlu didoakan. Apa yang didoakan? Supaya kru sehat. Amin. Supaya kru semangat untuk mencari tempat-tempat seperti ini. Kru bekerja, ya. Kadang-kadang dia pergi sendiri untuk mencari tempat tanpa mengenal lelah. Doakan pula agar alat-alat yang kami punyai itu awet. Suatu saat Bapak Ibu, kamera kami tersenggol dan jatuh dan pecah. Puji Tuhan Bapak Ibu, melalui doa Bapak Ibu, kamera kami sudah dapat ganti. Walaupun dengan merangkak, walaupun dengan terengah-engah, akhirnya kami dapat membeli satu kamera untuk kelengkapan. Tapi tidak ada salahnya bila ada di antara Bapak Ibu yang menyerahkan kamera-kamera lain untuk pelayanan. Kami siap untuk merawatnya. Nah, saya rasa cukup itu pengumumannya. Lalu mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami. Bapa, kami tetap menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih Presiden Jokowi, berkati beliau sampai di dalam purna tugasnya. Engkau tetap menyertai. Berkati Presiden yang terpilih. Engkau akan pimpin berkati di dalam tugas-tugasnya dengan hikmat yang darimu. Pemimpin-pemimpin negara yang lain, kami mohon Bapak pimpin sertai. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Engkau akan pimpin berkati langkah-langkah kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang memberkati kami di dalam ibadah. Kami telah melakukan ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan di ujung perpisahan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya lemah Tuhan. Tolong Tuhan jamah, Tuhan kuatkan agar Bu Gito dapat beribadah bersama dengan kami. Bapak Petrus Sutresno yang sudah cuci darah berulang kali. Jamah Tuhan, beri keberanian untuk beribadah. Sehingga Pak Tris tidak sendiri, melainkan Pak Tris bersama dengan kami menaikkan doa kepadamu untuk kesembuhan di dalam pribadinya. Kami juga berdoa untuk Arin, kau telah jamah tumornya dan saat ini Arin membutuhkan tulang yang kuat untuk berdiri, untuk berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Mbing yang saat ini Tuhan juga sakit, jamah Tuhan. Sehingga Ibu Mbing, Engkau berkati dengan kesehatan dan dapat beribadah dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan Pak Paulus Sugito. Engkau telah menyembuhkan saudari kami Lili. Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Dan biarlah saudara-saudara kami yang disembuhkan ini imannya diarahkan kepadamu. Engkau curahkan kekuatan yang sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami saat ini akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan.
Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.